Pernah enggak sih? Ayah bunda, kita merasa heran kenapa anak hari ini semangat sekali belajarnya. Tapi besoknya mogok total, kadang mereka cepat marah, gampang menangis, atau menolak belajar tanpa alasan yang jelas. Sebagian dari kita mungkin langsung berpikir, duh, anakku malas. Tapi menurut psikologi pendidikan, itu belum tentu benar. Para ahli seperti Lev Vygotsky dan Albert Bandura menjelaskan bahwa belajar bukan hanya proses kognitif, tapi juga sosial dan emosional. Anak belajar melalui hubungan, perasaan, dan pengalaman sehari-hari mereka. Nah, di video ini, kita akan membahas 7 gejala jiwa anak, tanda-tanda yang bisa membantu kita memahami bagaimana cara pikir dan emosi mereka bekerja saat belajar. Berdasarkan teori klasik dan riset psikologi terbaru, gejala pertama adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Psikolog perkembangan Jean Piaget mengatakan bahwa anak-anak adalah peneliti kecil yang belajar melalui eksplorasi. Mereka punya dorongan alami untuk memahami dunia. Penelitian terbaru oleh Susan Denham bahkan menunjukkan bahwa rasa ingin tahu yang terjaga sejak dini berhubungan erat dengan perkembangan emosi positif dan kemampuan berpikir fleksibel. Jadi, ketika si kecil suka bertanya, jangan cepat lelah menjawab. Coba katakan, wah, pertanyaan bagus. Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Respon positif ini bisa memperkuat hubungan emosional dan rasa percaya diri mereka dalam belajar. Gejala kedua, emosi yang mudah berubah. Menurut Mary Ainsworth dan John Bowlby, kestabilan emosi anak sangat bergantung pada kelekatan emosionalnya dengan orang tua. Riset modern oleh Stephanie Carlson juga memperkuat hal ini, bahwa perkembangan regulasi emosi sangat dipengaruhi oleh pola asuh dan lingkungan sosial. Anak yang mudah menangis atau cepat marah bukan berarti lemah, mereka sedang belajar mengenali emosinya. Tugas kita adalah menjadi cermin yang lembut bagi perasaannya. Coba deh katakan, kamu sedih? Ya, enggak apa-apa kok. Bunda temani di sini. Kalimat sederhana seperti itu membuat anak merasa diterima dan aman. Gejala ketiga adalah mudah tersinggung atau sensitif. Sensitivitas adalah bagian dari perkembangan sosial. Menurut Daniel Goleman, penulis buku Emotional Intelligence, anak yang sensitif sebenarnya sedang mengasah empati dan kepekaan sosialnya. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa pembelajaran sosial emosional dapat meningkatkan kemampuan anak untuk mengelola konflik dan berinteraksi secara sehat. Jadi, ketika anak terlihat mudah tersinggung, jangan langsung menilai baper. Sebaliknya, bantu mereka memberi nama pada perasaannya. Kamu kecewa karena temanmu nggak mau main? Ya, ini membantu anak mengenal emosi dan belajar berempati. Gejala keempat, cepat bosan dalam belajar. Psikolog Edward Deci dan Richard Ryan menjelaskan bahwa anak belajar dengan baik saat 3 kebutuhannya terpenuhi. Otonomi atau kebebasan, kompetensi atau kemampuan, dan keterhubungan positif. Riset terbaru menegaskan bahwa anak cepat bosan jika tidak melihat makna dalam belajarnya. Jadi, ini bukan soal malas, mungkin anak tidak merasa punya kendali atas apa yang ia pelajari. Coba kaitkan pelajaran dengan dunia mereka. Misalnya, kita belajar menghitung pakai uang jajan kamu. Yuk, dengan begitu, belajar jadi terasa lebih nyata dan menyenangkan. Gejala kelima, takut gagal atau enggan mencoba. Psikolog Carol Dweck memperkenalkan konsep growth mindset bahwa anak yang percaya kemampuan bisa berkembang akan lebih berani mencoba hal baru. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa program pembelajaran sosial emosional dapat menurunkan kecemasan akademik anak. Jadi, kalau si kecil takut gagal, jangan langsung dimarahi. Katakan, Bunda tahu kamu bisa. Yuk kita coba pelan-pelan. Anak butuh rasa aman untuk berani gagal. Karena dari kegagalan itulah mereka belajar paling banyak. Gejala keenam, butuh perhatian dan pengakuan. Abraham Maslow dalam teorinya menegaskan bahwa kebutuhan akan cinta dan penghargaan adalah bagian penting dari perkembangan jiwa anak. Penelitian terbaru juga membuktikan bahwa anak yang mendapat dukungan emosional lebih bersemangat belajar dan lebih tahan terhadap stres. Jadi, ketika anak minta diperhatikan, bukan berarti manja, mereka sedang mencari pengakuan emosional. Cukup peluk dan katakan, Bunda bangga kamu sudah berusaha. Itu bisa mengubah cara anak memandang dirinya sendiri. Gejala ketujuh, imajinasi yang kuat. Lev Vygotsky menyebut imajinasi sebagai jembatan antara pengalaman nyata dan pemikiran simbolik. Riset baru juga menunjukkan bahwa kreativitas dan imajinasi berperan penting dalam menghubungkan emosi dengan kognisi saat belajar. Jadi, ketika anak suka berhayal atau bermain peran, jangan langsung bilang, itu kan gak nyata.
Karena lewat imajinasi, mereka belajar berpikir abstrak dan memahami perspektif orang lain. Nah, ketujuh gejala ini bukanlah tanda anak bermasalah, tapi tanda bahwa jiwa mereka sedang tumbuh. Anak sedang belajar mengenali pikirannya, memahami emosinya, dan mencari makna dari proses belajarnya. Seperti kata Daniel Siegel, otak anak akan berkembang optimal jika berada dalam zona hubungan yang aman dan penuh kasih. Jadi, yuk kita pahami sinyal-sinyal kecil itu. Karena dengan memahami jiwa anak, kita bukan hanya membentuk cara mereka belajar, tapi juga membangun masa depan yang lebih hangat dan manusiawi untuk mereka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini jika bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.